Oke, selamat siang. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Daftar hadir, silakan diisi. Jangan lupa pertemuan pertama kemarin yang baru enroll e-learning saya fullkan daftar hadirnya. Tapi mulai hari ini ya, kalian isi daftar hadir sesuai kehadiran kalian. Silakan ditik, saya bukanya sampai jam 3 itu, daftar hadirnya. Oke, Pak, materi tugas sudah disubmit kah? Yang baru enroll hari ini, saya ulangi kembali. Jadi di pertemuan kelima kita ada quiz. Nanti saya lihat apakah perlu quiz atau tetap kayak semester lalu. Gabungan semua tugas yang saya berikan. Tapi semester ini banyak sekali mahasiswanya, 68. Nanti kita lihat teknisnya bagaimana. Kemudian nanti UTS di pertemuan ke-8. Oke, UTS di pertemuan ke-8 di e-learning sudah saya set tanggalnya tanggal berapa. Dikondisikan jangan ada yang alasan dalam perjalanan. Kalau mau perjalanan dulu sebelum saya ujian. Jadwalnya ya tetap seperti kuliah ini. Kalau enggak, nanti habis ujian baru perjalanan. Soalnya suka banyak yang ngechat, Bu lagi di jalan, hilang sinyal. Makanya jangan jalan, ujianlah dulu. Gitu ya. Dari jauh hari saya udah set tanggalnya. Komponen penilaian, NTR, NUTS, NUAS. NTR 30, NUTS dengan NUAS 35. Gitu ya, buat yang baru join. Semua materi tiap pertemuan saya attach di e-learning, jadi silakan di-download. Rekaman pembelajaran juga seperti itu. Sebenarnya rekaman pembelajaran dari tahun lalu pun ada. Di e-learning itu sudah ada video semua, tapi itu ya yang tahun lalu. Siapa tahu kalian mau melihat minggu depan belajarnya apa, minggu depannya lagi belajarnya apa. Tapi reportan hari ini tetap nanti saya upload di YouTube, saya kasih linknya di e-learning. Gitu ya. Jadi isinya sebenarnya semua mata kuliah yang saya ajar optimasi pokoknya, baik itu Prolin, integer programming dan sebagainya semua ada di YouTube itu. Kalau yang ketinggalan yang saya jelaskan tadi terlalu cepat, jadi bisa ditonton kembali Zoom-nya. Oke. Ketelatan dalam pengumpulan tugas, UTS maupun kuis, ada pengurangan nilai ya. Jadi gitu. Karena itu kalian sudah paham ya dengan e-learning sekian lama, sudah hampir 2 tahun ini, sudah 2 tahun hampir. Jadi dilihat saya bisa detect berapa menit telatnya, berarti ada minus nilai gitu. Paling saya kasih toleransi waktu cuma 5 menit ketelatan gitu. Nah, materi hari ini lanjutan dari yang minggu lalu. Sudah terlihatkah PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebenarnya baca sendiri pun bisa. Ini yang pertama, metode klasifikasi. Pengelompokan dari metode minimasi yang tak berkendala. Kalau minggu lalu kita cerita semua baru bercerita tentang yang tak berkendala, artinya hanya ada fungsi tujuan. Nah, di sini kita akan berbicara tentang klasifikasi metode minimasi yang tak berkendala. Jadi metode minimasi tak berkendala, dia dikatakan minimasi ya karena persoalannya semuanya minimumkan di fungsi tujuan. Tak berkendala artinya hanya punya fungsi tujuan, tidak ada kendala atau set kendala. Ada 2 metode, yang pertama direct search methods, metode pencarian langsung. Ada random search method, ini semua nanti dibahas. Grid search method, univariate method, pattern search, Powell method, sama simplex method. Ini direct search, yang pencarian langsung. Kalau pencarian langsung artinya dia tidak butuh turunan dari fungsi tersebut. Jadi kita bicara fungsi tujuan, ya fungsi kan? Tahu ya fungsi tujuan, aturan yang mengawankan setiap anggota daerah asal ke daerah kawan tepat 1 kali kan. Jadi dia tidak perlu mencari turunan-turunan. Sedangkan descent methods, dia menggunakan turunan dari fungsi tersebut. Jadi ada steepest descent, Cauchy method, Fletcher-Rives, Newtons, Marquardt, quasi-Newton, kemudian David dan Fletcher-Powell, ini 3 orang digabung. Broydon, Fletcher, Goldfrapp, Sano, 4 orang. Nama metodenya, karena beliau-beliau ini penemunya. Ya, ini yang kita pelajarin. E-book juga ada kan di e-learning-nya. Silahkan di-download yang tentang prognonlin itu di chapter 6 sama chapter 7.
Saya sampai ke mid itu chapter 6. Lumayan banyak. Materinya dibilang monoton, iya, tapi semua bermain tentang angka. Tentang angka dan metode atau algoritma. Jadi kita akan belajar semua metode ini. Satu-satu dibahas. Pendekatan umum. Jadi semua metode minimasi yang tak berkendala itu sebenarnya iteratif. Iteratif, kamu tahu iterasi kan nih? Beriterasi dari satu step terus ngulang. Selama dimulai dari initial trial solution. Jadi ada solusi awal yang diberikan. Dan terus diproses hingga mendapatkan namanya titik minimum. Dalam langkah-langkah atau cara-cara yang terurut. Jadi iteratif proses iteratifnya diberikan seperti ini. XI plus 1 sama dengan XI tambah lambda I bintang kali SI. XI itu starting point, titik awal. SI itu arah pencarian. Lambda I bintang itu panjang langkah optimal. Kalau kamu ada ngambil optimasi, pengantar optimasi, itu ada kita belajar metode ini. Di awal-awal sebelum mid semester. Kemudian XI plus 1 itu artinya titik akhir dari iterasi ke I. Jadi berapa iterasinya? XI plus 1 titik akhir, XI titik awal, titik permulaan, lambda I itu panjang langkah optimal, dan SI arah pencarian. Jadi penting bahwa untuk diketahui bahwa metode minimasi yang tak berkendala, dia harus membutuhkan yang namanya X1. I-nya dimulai dari 1 starting point. Kemudian nilainya akan berbeda dari satu dengan lainnya. Karena metodenya itu akan menggenerate atau membangkitkan titik baru. Jadi ada titik XI, XI plus 1, terus. Sampai kita nanti akan menguji keoptimalan XI plus 1. Sebenarnya iteratif ini kamu udah pelajarin dari yang namanya metnum. Metode numerik kan, kalau ada yang ngambil analisis numerik juga kira-kira seperti itu. Rate of konvergensi. Tingkat konvergensi, konvergen pun udah belajar di kalkulus. Bahkan dari SMA, yang SMA ada mata kuliah peminatan itu kan ada ya konvergen. Metode optimasi iteratif yang berbeda, dia mempunyai tingkat konvergen yang berbeda. Secara umum, metode optimasi dikatakan konvergen order P, tingkat P, order P jika ini. Jadi ada nilai double mutlak ya. XI plus 1 dikurang X bintang, dibagi double mutlak dari XI dikurang X bintang pangkat P. Lebih kecil sama dengan K. K-nya non-negatif, lebih besar sama dengan 0, dan P-nya pangkatnya lebih besar sama dengan 1. Jadi nggak ada di pangkat negatif di sini. XI dengan XI plus 1 itu titik. Kalau XI artinya iterasi ke I, XI plus 1 artinya iterasi ke I plus 1. Bagaimana dengan X bintang? X bintang menyatakan titik optimum. Jadi kalau double mutlak X ini kamu ngambil aljabar linear, dia menyatakan panjang atau norm. Norm dari vektor X. Nih, norm vektor X. Akar X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sampai X kuadrat N. Ini ada kan di ALIN ya, aljabar linear. Jadi kalau P-nya 1, kemudian nilai K-nya antara 0 sampai 1, metode ini dikatakan konvergen linear. Atau dia berhubungan dengan konvergen yang lambat, too slow convergence, untuk melambatkan konvergensian. Kalau nilai P-nya 2, pangkatnya 2 di sini, kan P itu harus paling kecil 1. Kalau P-nya 1, dia konvergen linear. Kalau P-nya 2, namanya konvergen quadratically. Quadratically convergent. Artinya cepat ya, too fast convergence. Jadi pangkat 2 udah cepat, pangkat 1 ya slow. Kemudian metode optimasi dikatakan punya konvergens yang super linear jika ini nilai limitnya mendekati 0. Ya, jadi yang 65, equation persamaan 65 persamaan 65 dan 66 itu sebenarnya diaplikasikan kepada variabel yang single. Artinya variabelnya cuma satu, tapi juga bisa dipakai untuk persoalan optimasi yang multivariabel, yang variabelnya nanti banyak. Nih, sekarang scaling of design variable.
Jadi ini kamu download disimpan ya catatannya. Saya nggak ngasih waktu untuk nyatet lagi gitu ya. Nanti kalau ada perlu saya coret-coret aja di sini. Jadi biar nggak banyak waktunya terhabis ya. 1 jaman materi habis udah selesai gitu aja. Karena udah kelamaan seperti saya selalu bilang. Yang penting saya udah plot setiap pertemuan materinya apa-apa aja. Saya nggak sampai 3 SKS full. Sisa SKS-nya ya untuk kalian belajar mandiri lah, kalian baca kembali atau nanti videonya kamu tonton kembali gitu. Terlalu lama kamu juga ngantuk. Sudah saya bilang nanti kamu off cam, saya juga kayak radio nanti. Jam MK saya semua di atas jam 1 semua soalnya. Kemudian rate of konvergensi, tingkat konvergensi dari kebanyakan metode minimasi yang tak berkendala itu bisa diimprove, dikembangkan dengan scaling the design variable, men-scaling variabel desain, variabel rancangan. Jadi untuk fungsi tujuan yang kuadratik itu artinya pangkat 2 gitu ya variabelnya. Scaling design variabel itu mengubah jumlah kondisi dari matriks Hessian. Nanti saya kasih lihat yang mana matriks Hessian. Ketika jumlah kondisi dari matriks Hessiannya 1, ya kan? Jadi metode steepest descent sebagai contoh akan meminimumkan fungsi tujuan yang kuadratik dalam satu iterasi. Jadi if f sama dengan ini. F sama dengan setengah X pangkat T itu tahu nggak? X pangkat T ada? Tahu? Apa T ini artinya? Matriks yang ada pangkat T namanya apa? Ingatkah? Matriks transpos. Oke, benar. Iya, jadi setengah dikali matriks X ditransposkan, kali matriks A, kali matriks X. Mendenotasikan, menyatakan a quadratic term, suku kuadratik. Jadi bentuk transformasinya seperti ini. X sama dengan R kali Y. Atau X itu kan komponennya X1, X2, R itu matriks ini, entry-nya ya. R11, R12, R21, R22, ini Y-nya. Oke, ini saya ulang. Saya uraikan ya. Jadi kan F itu keluar nggak tulisannya? Ada. Jadi F itu setengah X ditranspos kali A kali X. Dia tidak menguraikan rinci ya, seperti minggu lalu. Jadi setengah, karena dia ditranspos, gimana? Ini ya, matriks R, transpos, matriks A, X itu, gitu kan? Jadi setengah kalau transpos, ingat nggak teorema transpos? Y transpos kali R transpos ya, dibalikkan kali A kali R Y. Jadi ini ya. Terus dia menyatakan ada namanya matriks A cantik di sini. Artinya nanti ini gitu ya, itu dimisalkan ada hasil perkaliannya namanya matriks A cantik di sini. Jadi setengah Y transpos A Y gitu ya. Oke, mau dicatat atau screenshot dulu silakan. Kalau screenshot dikelompokkan dalam folder-folder gitu ya. Kalau dari HP sudah penuh memori, kamu delete all sudah. Oke, udah boleh saya next? Perlu dicatat atau boleh saya hapus? Udah ya. Nah, ini ya yang tadi.
Ini ya, matriks R katanya dapat dipilih tadi ya. Matriks A, apa ya bacanya ini ya? Dia untuk membedakan A yang di kanan ini ya. Jadi A cantik itulah. Jadi R transpose kali A kali R. Jadi kolom matriks R itu dapat dipilih. Kolom matriks R dapat dipilih sebagai vector agent daripada matriks A. Nah, dibaca kembali apa itu vector agent, ada di alin. Di alin yang awal-awal. Kemudian selanjutnya elemen diagonal dari matriks A cantik ini dapat diredus, dikurangi menjadi 1. Sehingga jumlah kondisi dari matriks yang dihasilkan akan 1. Ini transformation-nya. Y sama dengan SZ. Jadi Y1, Y2 ini ya, S11 0, 0 S22, Z-nya komponennya Z1, Z2. S itu apa ini S itu? Jadi S11 itu 1 per akar A11, S22 berarti 1 per akar A22. Kemudian transformasi lengkap dapat mereduce, mengurangi matriks Hessian dari F. Jadi seperti ini. X itu kan RS kali Z. RS-nya itu dimisalkan sama dengan atau ekuivalen dengan T, jadi TZ. Jadi kuadratik termnya setengah XTA itu dari mana? Dari sini ya. Nih, setengah XTA. Setengah XTA X, dia akan mereduksi setengah ini Z ditransposkan kali identitas. Ya. Sekarang kalau fungsi tujuannya bukan kuadratik. Nih. Kalau fungsi tujuannya bukan kuadratik, maka matriks Hessian dan transformasinya akan beragam dari iterasi 1 ke iterasi selanjutnya, beda-beda. Sebagai contoh ini, dengan menggunakan, nah ini ada kan di metode numerik deret Taylor order kedua dari fungsi nonlinear yang umum. Jadi XI itu bisa dinyatakan seperti ini. Fx sama dengan C tambah BT, B transpose X tambah setengah X transpose kali AX. C-nya ini ya udah didefinisikan. Oke, ini B-nya. Pakai turunan. Terus ini matriks A-nya. Turunan kedua ya dari tiap entry. Ini perlu catatannya ya, kamu nggak harus dihafal, apalagi ini online, ujiannya juga online, jadi kamu perlu lihat-lihat benar cara kerjanya. Saya pun tak hafal ini. Kalau hafal ya udah syukur. Ya. Nih sekarang kita ke latihannya. Jadi gunanya apa yang saya ngoceh dari tadi ini? Tentukan a suitable scaling. Scaling yang cocok ya, atau transformasi dari variabel untuk mereduksi jumlah kondisi dari matriks Hessian. Dari fungsi ini ke 1. Jadi reduksi ke 1 fungsi diberikan pasti ini fungsinya. Jadi ini fungsi kuadratik. Ya kan? Jadi kuadratik ini ekspresinya. B transpose X tambah setengah X transpose tambah AX. Ini dari mana? Saya tunjukin. Oke, dari sini ya. Dari 612 ya. 612. Nah, ke sini. X-nya komponen X apa? Vektor X ini komponennya X1, X2. Benar ya? B itu apa matriks B? Nih. Kita lihat B. Kita cari dulu B-nya. Komponen X sudah dapat. X1, X2. B itu X-nya cuma 2 kan? Itu F per 2X2 berarti kan? Kayak mana? Turunkan. X1-nya, turunan X1 berapa? Dari fungsi, dari E1. Dari fungsi 1,
Turunannya berapa ini? Yang X1. Yang variabelnya cuma untuk X1 dan X2. Ini X1 kuadrat ya. X1 ke X2, X2 kuadrat, variabel X1, X2 cuma ini. Paham ya? Min X1 turunannya berapa? Min 1. Min 2X2 turunannya berapa? Minus 2. Paham? Dapat nggak clue-nya? Terus ada matriks A. Matriks A itu apa? 2 kuadrat F, 2X1 kuadrat. Terus turunan keduanya. 2X2, 2X1. 2X1, 2X2. 2X2 kuadrat. Sorry. Yang saya tulis-tulis ini ada yang di sini. Yang di atasnya tadi ya, sebelum slide ini. Ada definisi C, B, sama A. Jadi apa? Bagaimana ini? Turunan kedua kali ya. Yang X1 kuadrat. Mana yang variabel X1 kuadrat? Ini ya, kalau saya salah tolong koreksi. Ini X1 kuadrat. Ini ya X1 kuadrat. Kalau diturunkan berapa ini? 6X1 kuadrat turunan pertamanya? 12X. 12X1. Turunkan sekali lagi, turunan 2 kali. 12X1, turunkan terhadap X1, jadi berapa? 12. Oke, 12. Terus sebelahnya, sebelah kanannya. Nih, yang variabel X1, X2. Ini ya. Benar nggak? Turunkan dulu terhadap X. Turunkan terhadap X2-nya min 6X1. Duh. Min 6X1 turunkan lagi jadi min 6 ya. Nah, aduh, ngapa itu ya? Nah, terus yang bawahnya. Turunkan juga. Turunkan dulu terhadap X1 baru X2. Min 6X1, X2 kalau turunkan jadi min 6X2. Min 6X2 diturunkan jadinya min 6. Yang sebelahnya lagi, yang X2-nya ini X2 ya. Turunkan terhadap X2, yang X2 kuadrat. Mana X2 kuadrat ini? 2X2 kuadrat. Turunan pertamanya? 4X2. Turunkan sekali lagi. 4. Oke, ini ya ceritanya dapatnya. Ini ceritanya dapatnya. Mau dicatat silakan. Udah. Jadi dia cukup ringkas ya. Dia nggak mungkin nurunin sesuatu seperti ini. Tulis lagi rumusnya. Ini saya tulis ulang. Oke, udah. Saya next. Nih, stage 1, tahap 1. Tahap 1 tuh mereducing. Bahasa Indonesianya apa? Mengurangi ya. Mereduksi. Reduce tuh. Mereducing matriks A ke dalam bentuk diagonal. Jadi A cantik tadi. Vector agent dari matriks A dapat diperoleh dengan menyelesaikan nilai agent dari persoalan ini. Jadi A ini ada di Alin ya, jadi saya nggak ngulang-ngulang. A dikurang lambda I kali matriks identitas kali UI sama dengan 0. Lambda itu artinya nilai agent ke I. UI artinya vector agent. Jadi kalau ada nilai agent, pasti selalu ada vector agent karena dia bersesuaian. Lambda 1 berarti U1, nanti lambda 2 dia U2. Dalam soal kasus sekarang, nilai agent lambda I itu diberikan ini. Dari mana nilai agent lambda I ini? Tadi dapatnya 12 min 6, 64.
Jadi saya ulang dulu ya, saya tulis. Mungkin harus ini. Vektor A tadi berapa? Ada yang dapat nggak tadi? 12 min 6 sama 4 ya. Jadi matriks A lambda I ini identitas ya. Gitu ya. Oke. Matriks A-nya 12 min 6 min 6 4. Lambda I identitas tahu ya 1001. 12 min 6. Lambda I-nya dikaliin setiap komponen. Lambda I 0 0 lambda I. Pengurang matriks, paham ya? 12 kurang lambda I, min 6 kurang 0 min 6, min 6 kurang 0 min 6, 4 dikurang lambda I. Oke, ini yang mau dicatat, ini dapatnya ini. Paham kan? Boleh saya hapus? Ya, Bu. Oke ya. Paham nggak sampai sini dulu? Kalau dia yang di slide ini dia pasti singkat sekali. Tidak ada cerita dari mana dapat 12 min lambda I di sini. Kalau langsung 4 min lambda I ini nih ceritanya bisa dapat. Terus karena kita mau cari nilai agent, jadi mutlaknya ya. Tahu nggak cari nilai agentnya? Jadi kan dimutlakin kayak gini. Min 6, min 6, 4 min lambda I. Nah, cari nilai agent itu disilang gini ya. Jadi gimana caranya? 12 lambda Ya, I kali 4 ya. 4 lambda Kurang. I dikurang min 6 Kali min 6. kali min 6. Sama dengan 0. Nah, dikali ini. 12 kali 4, 48. 12 kali lambda I, 12 lambda I. Min lambda I kali 4, min 4 lambda I, plus lambda I kuadrat. Dikurang min 6 kali min 6, 36. Terus diselesaikan, jadi lambda I kuadrat gitu ya. Min 12 sama min 4, jadi min 16 lambda I. 48 dikurang 36. 12. Nah, oke, ini dapatnya yang ini. Terus katanya menghasilkan nilai lambdanya seperti ini. Dari mana? Difaktorkan nggak bisa, pakai rumus ABC, ingat nggak? Min B, min 16. Plus minus akar, B kuadrat. Min per AC. Per 2A. 16 kuadrat berapa ya? Benar, 256. 4 kali 12, 48. 2 kali 1, 2. 256 kurang 48 berapa? 208. 208. 208 itu 2 akar 52 ya. Oke. Hati-hati ya, jangan langsung coret 16 dengan 2. Semua dibagi 2 komponennya. Gitu kan? 8 plus minus akar 52. Artinya yang satunya 8 plus akar 52, yang satunya 8 min akar 52. Carilah sih berapa akar 52 gitu ya. Baru tambahin 8. 8 dikurang akar 52 dapatnya ini. 15,211 1 sama 0,7889. Nah, ini yang perlu dikonsistensikan. Mau berapa angka di belakang koma? Saya selalu menyarankan ambil 4 angka. Ya, ambil 4 angka di belakang koma. Jadi kalau dari sini ngitungnya 4 angka, terus nanti stage 2, iterasi kedua, semuanya 4 angka di belakang koma. Oke, sampai sini. Terus sudah dapat nilai agent. Ini nilai agentnya, nilai agent tuh yang lambdanya. Lambda 1, lambda 2.
Karena variabelnya kan cuma 2, jadi nilai agentnya 2. Berarti ada vektor agent. Ini kan hitungnya tadi ini. A dikurang lambda I kali identitas kali UI sama dengan 0. Ini A-nya dapat. A dikurang lambda I kali identitas. Ini ya. U-nya berarti U11, U21. Baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1. Sama dengan 00. Dikali perkalian matriks. Yang ini sudah, boleh saya hapus? Foto aja dulu. Nanti waktu kosong baru kamu catat. Nah ya. Jadi dari sini dulu. Perkalian matriks dari sini ya. Jadi 12 dikurang lambda I kali U11 dikurang 6 kali U21 sama dengan 0. Oke, gimana menyelesaikannya? Persamaan yang kedua, min 6 kali U11 ditambah, gitu ya, 4 dikurang lambda 1 kali U21 sama dengan 0. Terus apa yang harus kita lakukan? Oh, sorry, bukan lambda I, lambda 1 ya. Kita masukkan dulu lah coba. Jadi bentar. Kalau saya salah tulis koreksi ya. Jadi 12 dikurang macam-macam kayak lambdanya. Macam-macam. Lambda satunya dulu. Saya hapus dulu. Yang bawahnya oke, udah dipisahnya lambda 2 ya. Kan lambda I di sini. Ini lambda I ya. Jadi kita coba yang lambda 1 dulu. Coba yang lambda 1 dulu. Oke, coba yang lambda 1. Mau langsung substitusi silakan. 12 kurang lambda 1 ya. I-nya diganti 1, min 6, 4 kurang lambda 1. Kali U11, U21 sama dengan 00. Jadi kalau dikali 12 min lambda 1 kali U11 min 6 kali U21 sama dengan 0. Lambda satunya 15,211. Nah, bantu saya hitung dong. Berapa? 12 dikurang 15-an itu? Min 3 ya? Min 32,11. U11. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalian kedua. Kalian yang kedua, min 6 U11 tambah 4 kurang lambda 1 U21 sama dengan 0. Min 6 U11, 4 dikurang 15,2111, 15, ya. U21 sama dengan 0. Ini berapa? 11 ya. Oke, kita baru dapat ini. Diapakan tahu nggak? Yang saya buat box merah tuh diapakan? Supaya mendapat nilai U11 dengan U21. Ada yang tahu harus diapakan? Ada 2 persamaan. Bagaimana cara mendapatkan nilai U11 dan U21? Iya, betul, dieliminasi. Ya, lumayan. Angkanya tidak cantik, ada koma-koma. Oke, kita coba dulu, boleh. Nah, dulu. Udah mau catat dulu ini? Udah ya.
Nanti kamu screenshot dari rekaman ini juga boleh. Nanti dapatnya nah, dikaliin berapa nih? Saya males, saya selalu kayak gini aja. Nah, gitu ya. Kaliin, ayo, kali 6. Kalau nggak langsung sambil kuliah ini sambil ngitung, kamu kecil kemungkinan kalian akan mengulangnya malam ini. Sorry, tinggalannya. Ini sudah 35-an, jadi 36 sebenarnya. Lihat, bisa nggak dikerjakan simultan? Saya cuma nunjukin ini. Kalau saya plus, ini 0. Ya kan? Benar nggak? Masih ingat belajar nilai agent nggak? Di sini lihat lagi catatannya. Nah, ini dapat U21-nya 0. Karena tadi saya mengeliminasi yang U11. Kalau saya mengeliminasi yang U21, pasti dapatnya U11-nya 0. Gitu ya, ini bedanya di sini. Beda di nilai agentnya. Jadi, dari mana sih dia bisa dapat ini? Min 0,55 ini ada yang tahu nggak? Ada yang tahukah? Nanti 00 terus nyari ya. Jadi nggak mungkin faktor agentnya 00. Nah, dapatnya dari sini. Ini yang pertama ya. Oke, silakan dimasukkan 12 lambda satunya. Min 3, jadi min 6 U21 sama dengan pindah ruas ya. Oke, min 3,211-nya dibagi 6. Oke, pembulatan angka lah ya, kurang lebih. Jadi ini dapatnya. Dari sini ya. Oke, jadi dimasukkan. Kalau nilai U11-nya 1, maka U21 sama dengan min 0,5332 kali 1. Min 0,5332. Oke, seperti itu. Jadi U1-nya U11 sama U21. 1 dengan min 0,5332. Oke, hapus ya. Nah, ini yang sebelahnya lagi, yang bawah ya. Yang untuk nyari U22-nya. Tadi lihat nih, ini 1121. Ini 1222. Paham ya? 1121. Lampu merah saya ini nyala nggak tempat kalian? Nyala, Bu. Ada lampu. Nyala, Bu. Nah, yang ini U12, U22. Kaliin, kayak tadi sama. 12 min lambda 2 kali U12
dikurang 6 kali U22. Kerjanya sama seperti yang tadi. Lambda 2-nya berapa? 0,7889. Berapa tadi? Lupa langsung. 0,7889. 0,7889. 0,7889. Lambda-nya substitusikan ya. Oke, 12 dikurang itu berapa? 11,2111U12. Jadi min 6U22. Jadi U22. Hmm. 1,8685U12. Ini ya, dapatnya. Jadi substitusikan. Kalau nilai U12-nya 1, berarti kalau U12-nya 1, berarti kan U22 itu 1,8685 kali 1. 1,8685. Jadi dapatnya ini. Oke, stepnya dilihat ya. Sebenarnya ini masternya. Kalau saya megangnya cuma ini, lihat langkah-langkah kerjanya. Anda hafal. Kalau tidak lihat algoritmanya. X sama dengan R kali Y. Jadi R itu komponen vektor yang isinya U1 dengan U2. U1, ini U1 tadi yang dapat. Nah, ini vektornya U2. Nah, gitu. U1 yang di slide sebelumnya ini, U2 slide-nya yang ini. Kali Y1, Y2. Ya, jadi X sama dengan ini. Kalau dikalikan laginya jadinya ini dikalikan sini perkalian Y1 tambah Y2. Ya, komponennya kan. Ini X-nya saya ubah ke tengah. Terus ini ya, 1 kali Y1 tambah 1 kali Y2. Jadi Y1 tambah Y2. Yang bawahnya min 0,5352 kali Y1 tambah 1,8685 Y2. Jadinya ini. Nah, seperti itu. Jadi komponen yang atas itu namanya X1. Y1 tambah Y2. Komponen yang bawah ini namanya X2. Min 0,5352 Y1 tambah 1,8685 Y2. Tuh. Ini yang tadi ya, yang ada matriks A cantiknya, R transpose kali A kali R. R-nya udah dapet KR. R transpose, ini R-nya ya. Ini ya R ya. Oke, R-nya. R transpose. Ini R ya, sorry ya. Ini R ya. Jadi kalau di transpose jadinya berapa? 1. Mungkin saya harus buat rumusnya dulu ya. Nah, R transpose berarti 1 min 0,5352
1,8685 kan udah transpose ya. Kali A. Matriks A-nya yang mana? Ada yang ingat matriks A yang mana? Nah, saya naik dulu ya. Ini ya, 12 min 6 min 6 4. Itu yang A. 12 min 6 min 6 4 kali R. R-nya di atas tadi. 11 min 0,5352 1,8685. Udah kaliin 3 matriks itu. Ini dikaliin dapatnya ini. Oke, kali matriks bisa ya. Kali dulu ini baru kalikan sini. Dapatnya ini. Terus nih, jadi nilai fungsi kuadratiknya menjadi bagaimana? FY1, Y2 B transpose kali R kali Y tambah setengah Y transpose AY, ya kan? B transpose B, tahukah B itu apa? Matriks B, balik lagi, ini ya B ya, min 1, 2. Sorry ya, saya naik-naik ya. Gak hafal sih. Ini ya. Jadi min 1, 2 ya. Ditranspos, yang mau tahu ya, R-nya R-nya berapa? Ada? Ini R-nya. R-nya 1, 1. Oke, Y-nya berarti Y1, Y2 gitu ya. Ditambah setengah Y transpose. Sorry. Y1, Y2 ditransposkan kali matriks A. Nah, tadi berapa? 12 berapa ya? Ada ingat nggak? Nah, tadi 12 min 6 min 6 4 kali Y lagi. Nah, gitu ya, dikalikan. Jadi kalau transpos kan jadi min 1 sama 2. Bisa kan jadi kali ini. Sudah dikali, baru pasangkan kalikan Y1, Y2. Ya. Setengah, ini transpos. Baru kan kalikan lagi. Nah, seperti itu. Kaliin lah ya, min 1 kali 1 ditambah 2 kali min 0,5352. Terus komponen keduanya min 1 kali 1 tambah 2 kali 1,8685. Dapat matriksnya baru kali ini 1 Y2. Dapatnya ini nih. Ya kan? Setengah depan biarin dulu. Y1 kali 12, 12 Y1 dikurang 6 Y2. Kaliin lagi Y1-nya. Masuk sini. Oh, sorry. Itu A cantik ya. Tolong diperbaiki nih. Ini A-nya. Bukan ini berarti. Berapa A cantik tadi? Ini nah ya. A ini ya. Ini ya. Salah tuh. Jadi ini harusnya 19,5682. Ini 0, ini 0. Ini 3,5432. Itu ya, nanti dikaliin. Perlu dikali enggak? Apa tahu? Biar dapat ini, biar dapat si E6 ini. Paham ya ngalinya?
Muat nggak saya kalinya? 2 kali 0,5352. Min 1 kali 1. Benar ya, B transposnya, sorry. Matriks B-nya benar nggak? Oh, min 1, min 2. Nah, ini kamu enggak lihat ya. Koreksi kalau saya salah tinggal-tinggalnya. Kali min 2. Jadi min 1 kali 1 ditambah min 2 kali 0,5352. Dapatnya, matriksnya dapatnya 0,0704. Terus, min 1 kali 1 ditambah min 2 kali 1,8685. 3,737 tambah min 1, jadi min 4. Min 4,737 kali vektornya Y1, Y2. Setengah. Y1-nya kali ini kan 19,5682 Y1 tambah 0 ya kan, 0. Y1 kali 0, ini ya. Y1 kali 19-an. 19-an Y1 tambah Y2 kali 0. Y1 kali 0, 0 tambah Y2 kali 3,5-an. Jadi 3,5432 Y2. Y1, Y2. Gitu. Jadi kalau dikaliin 0,704 Y1 dapatnya ini. Min 4,737 kali Y2 dapatnya ini. Tambah setengahnya mantap dulu. 19,5682 Y1 kali ini Y1. Jadi 19,8682 Y1 kuadrat. 3,5-an Y2 kali Y2. Ini ya, Y2 kuadrat depannya ada setengah. Oke, itu dapatnya. Screenshot dulu sebelum saya lanjut lagi. Masih ada 10 slide. Udah? Saya hapus boleh ya? Iya, Bu. Nah, ini. Mereduksi. Mereduksi matriks A cantik itu menjadi unit matriks, matriks satuan. Jadi transformasinya itu diberikan tadi udah ada sih Y sama dengan S kali Z. S itu apa? Ini S. Rumus S itu ada di slide ini ya. S itu 1 per akar. Ini rumus S. 610. Saya kasih kode persamaan 610. Ya. Ini saya buat persamaan 610. Gitu ya. Jadi 1 per 19,56-an dapat dari mana? Nah, ini ya. Ini ya, 19,56, ini 3,54-an. Nah, jadi gitu, 1 per akar, 1 per akar. Ya, bagiin aja 1 per akar ini berapa. 0, 0, 1 per akar ini berapa. Gitu ya. Dapat matriks S. Kalau matriks S sudah dapat, ini langkah ketiga. Melengkapi transformasi. Jadi total transformation ini kan rumusnya X itu RY, ya kan? Y itu S kali Z. Mungkin perlu saya tulis ya. Nah, ini Y-nya, ya kan? Jadi R kali S itu bisa menjadi namanya T. TZ. Terus, T itu kita mau cari. T itu kan katanya matriks R kali S. R kali S. Ini R. Lihat di belakang yang tadi lagi ya, R. Perlu saya tunjukin nggak? R sama S. Mana R ya? Ini R ya. Satu-satu yang min 0,5. Nah, ini ya. Satu-satu. Jadi, ini R.
Ini S, oke? Nah, saya buat kayak gitu. Kali ini ya, kali kayak biasa ya, bisa kali matriks ya. 1 kali 0,22 tambah 1 kali 0 terus dikaliin. Dapat komponen nih. Ini komponennya. Kok bisa dapat kayak gini? TZ. Oke, ini T-nya. Saya buat dulu ya, dari Z-nya. Z1, Z2. Nah, dikaliin. 0,26 kali Z1 tambah ini dapatnya X1. Min 0,1211 kali Z1 tambah 0,9927 Z2. Ini dapatnya. Jadi FZ1 Z2 ini ada ya, B transpos kali TZ tambah ini. B transpos kali T. Cari ya, matrik B-nya ada, nggak saya uraikan lagi ya. B-nya ada di transpos, kalikan T. Ini T-nya udah dapet T. Baru kaliin Z. Setengah, Z-nya ditranspos, T-nya transpos, semua udah dikasih tahu ya, yang mana A, yang mana T, yang mana Z. Dapatlah namanya equation 9. Oke? Habis? Yang 611 baru habisnya. Ini baru scaling design variable. Belum ke metodenya. Ada pertanyaan kah sampai sini dulu? Awal memang bingung kalau saya menyarankan kalau matematik tuh harus nulis. Kalau saya ya nggak tahu kalau yang lain tulis. Saya pun walaupun udah ngajar berkali-kali kadang bingung dapatnya dari mana ini, dapatnya dari mana, tulis. Makanya saya lebih senang coret di depan kalian. Kamu juga seperti itu, siapkanlah buku. Walaupun ini kita kuliahnya full online, siapkanlah buku catatan seperti kamu di dalam kelas lah, catat ulang. Kalau tangan gerak tuh jadi tahu. Jadi yang saya ngoceh dari tadi tulis coret-coret itu kamu tulis. Jadi kamu tahu sejarahnya angka itu dapatnya dari mana gitu ya. Ini juga seperti ini. B transpos kali kok dapat ini? Nah, ini kamu tuliskan B-nya ada, tadi sudah saya kasih, kamu transposkan, kamu kaliin, buktiin bahwa dia sama seperti ini. Ada kemungkinan salah itu ya, mungkin juga karena dia kan kalau buku-buku tuh punya edit type-nya, typist-nya. Jadi yang ngetik mungkin juga bisa salah. Manusiawi salahnya di sini. Tapi langkahnya itulah itu. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Sampai ke slide berapa ini? Slide 13 ini. Sebelum saya ke random search method. Ada pertanyaan? Kayak ini, nah. Tulislah semuanya, dirapiin. Sekalian belajar jadinya. Ini mata kuliah pilihan, jadi nilainya harus bagus. Karena kamu milih, saya selalu bilang gitu. Jangan sampai menjadi beban. Malah membuat nilai menjadi kecil. Kamu kan mau tidak mau selain mengejar ilmu, kamu pasti mau mengejar IPK. Munafik kalau mengejar IPK. Mengejar nilai kan? Gitu. Tujuan mata kuliah pilihan untuk membantu kalian penyelesaian tugas akhir yang masih mengidamkan atau memimpikan. Tugas akhirnya mau pakai metode apa. Dari sini mudah-mudahan dapat ide. Itulah gunanya ngambil MK pilihan. Ada? Kalau tidak ada saya lanjut. Masih panjang ceritanya saya ini. Oke, direct search method, metode pencarian langsung. Yang pertama, random search method, metode pencarian acak. Jadi, random search method itu biasanya berdasarkan penggunaan bilangan acak untuk mendapatkan titik minimum. Jadi, bilangan acak itu kita punya computer libraries, ya, ada generator pembangkit bilangan acak, pakai Excel juga bisa, ketik random gitu ya. Saya rasa kamu udah belajar ya, di statistika dasar pun ada belajar acak gitu ya. Tabel bilangan acak juga ada, tapi sekarang jarang. Kalau enggak pakai metode roll-it itu ya kayak orang roll-it lucky wheel itu juga boleh. Yang pertama metode jumping, metode lompat acak, random jumping method.
Jadi walaupun persoalannya unconstrained, tak berkendala, jadi kita tetap menentukan yang namanya batas bawah, lower bound, dan upper bound. Ini LI itu lower bound, batas bawah, upper bound UI, batas atas. Dari setiap rancangan variabel XI. Untuk menggenerate atau membangkitkan nilai random dari XI. Jadi nilai XI itu sebenarnya berada di antara lower bound dengan upper bound-nya. Kemudian pada metode random jumping method, kita membangkitkan himpunan bilangan-bilangan acak. Jadi ada bilangan acak dari R1, R2, sampai Rn. Ya. Kemudian terdistribusi normal, ya, uniformly terdistribusi antara angka 0 sampai 1. Jadi bilangan acaknya dari 0 sampai antara 0 dan 1. Kemudian setiap himpunan dari bilangan-bilangan ini digunakan untuk menentukan titik X. Jadi seperti ini. Nanti ada X1, X2, sampai Xn. X1 itu artinya apa? Lower pertama tambah R1 kali U1 kurang L1. Terus polanya ya. Sampai Ln tambah Rn kali Un dikurang Ln. Nilai fungsi dievaluasi pada titik X. Dengan membangkitkan jumlah yang besar dari titik acak X, dan mengevaluasi nilai fungsi tujuan, maka kita bisa mendapatkan nilai terkecil dari fx. Kalau kita dapatkan nilai terkecil, maka itu menjadi titik minimum yang diputuskan. Ini ceritanya minimum semua ya. Itu baru random jumping method. Dia pakai kayak gini. Jumping lompat-lompat. Kalau random walk, langkah, jalan. Random walk method itu berdasarkan membangkitkan barisan dari aproksimasi yang dikembangkan terhadap minimum. Jadi XI itu adalah aproksimasi minimum yang diperoleh dari I-1 tahap atau iterasi atau langkah. Jadi XI plus 1 ini sama seperti yang tadi, scaling new variable. XI plus 1 sama dengan XI tambah lambda UI. Lambdanya itu skalar ya. Langkah skalar. UI itu unit random, vektor unit yang dibangkitkan pada tahap TI, tahap 1, tahap 2, tahap seterusnya. Langkah random walk method ini algoritmanya. Jadi kita mulai dari initial point X1. Jadi kita punya langkah yang cukup besar, langkah lambda. Terus diizinkan panjang langkah epsilon, dan jumlah iterasi maksimumnya diberikan N. Kemudian nilai fungsinya F1 sama dengan Fx1. Jadi X1 substitusikan ke F. Iterasi dimulai dari I sama dengan 1. Bangkitkan sekelompok bilangan acak R1, R2, sampai Rn. Pada interval min 1 sampai 1. Ini unit vektor U-nya, rumusnya ini. Jadi bangkitkan langsung pakai ini. Ya, diharapkan mempunyai nilai bias terhadap diagonal dari unitnya. Terus untuk menghindari bias, nah panjangnya R-nya gini. R besar itu akar ya, ini setengah itu akar berarti. Akar kayak nom ya, akar R1 kuadrat tambah R2 kuadrat sampai Rn kuadrat. Bilangan acak yang dibangkitkan itu diterima jika dan hanya jika nilai R-nya lebih kecil sama dengan 1. Jadi pas kita ngambil bilangan acak, kalau nilai R-nya tadi, nilai normnya ini kecil sama dengan 1, kita terima. Kalau dia besar 1, berarti discard, ditolak. Artinya ulang lagi bangkitkan bilangan acak. Kalau bilangan acaknya diterima, maka vektor random unbiasnya yang tak biasnya diberikan pada persamaan ini. Artinya kamu bangkitkan bilangan acak dulu R1 sampai Rn, nanti dikasih tahu N-nya mau berapa, N randomnya. 100 random berarti 100. Kerjanya pakai Excel ya, kalau kalkulator lama ngetik-ngetiknya. Bangkitkan, terus sudah dibangkitkan cari nilai normnya. Kalau nilai normnya lebih kecil sama dengan 1, oke. Kalau besar berarti bangkitkan ulang. Hitung vektor baru dan nilai fungsi yang bersesuaian. Jadi X itu sama dengan X1 tambah lambda U. Nilai X substitusikan ke fungsi, jadi dapat Fx. Bandingkan nilai F dan F1. Kalau F-nya kecil dari F1, maka kita mengatur nilai baru X1 sama dengan X. Jadi penting banget ya slide 2 ini ya. Ini untuk random walk method. Contekan langkahnya. Langkah kerja. F1 sama dengan F. Kalau tidak, dan balik lagi ke langkah 3.
Ini contekan kayak kita mau masak, ada ya manual booknya ya, buku petunjuknya. Ini resepnya. Jika dia besar sama dengan F1, lanjut ke langkah 7. Harus pas ngitung baru tahu. Jika I kecil sama dengan N, maka set kembali jumlah iterasi yang baru. I-nya sama dengan I plus 1. Go to step 4. Kembali ke langkah 4. Kalau tidak, ke langkah 8. Ini langkah 8. Cari panjang langkah baru, reduce sama step. Jadi lambda sama dengan lambda bagi 2. Jika nilai the new step length lebih kecil atau sama dengan epsilon, ke langkah 9. Kalau tidak, ke langkah 4 katanya. Nih, stop ya. Kemudian, kalau nilai X optimalnya sudah mendekati X1 dan nilai F optimalnya sudah mendekati F1, stop. Jadi kemungkinan iterasinya akan sangat banyak. Antar orang juga bisa beda iterasi. Tergantung pembulatan angka yang berapa angka yang kita ambil. Nah, ini contohnya. Fx1, x2. Menggunakan random walk method. Ini yang saya bilang, X1 starting point-nya dikasih tahu mulai dari 0, 0. Starting step length, panjang langkah awalnya lambdanya 1. Nilai epsilon dikasih tahu 0,05, jumlah iterasi maksimumnya 100. Nah, ini yang dikerjakan. Ini hasil akhir. Prosedur perhitungan sesuai dengan slide yang di sini. Ini yang tadi lang pertama udah kasih tahu semua kan tadi. X1 tahu, lambda tahu, epsilon tahu, N tahu. Ini ya, saya ulang kembali. Ada X1, ada lambda, ada epsilon, ada N. Terus langkah kedua. Apa langkah kedua di sini? Cari nilai F1 sama dengan Fx1. Cari Fx1. Fx1, berarti ini. X1-nya 0,0, berarti F 0,0. Itu ya? Oh, kalau saya hapus dulu. Itu ya. X1 kan 0,0. Udah substitusikan. Ini artinya yang kecil ini 0 pertama itu X1, 0 kedua itu X2. Ini saya buat X besar ya. Nah, masukin ke sini, substitusin. 0 kurang 0, tambah 2 kali 0 kuadrat, tambah 2 kali 0, 0, tambah 0 kuadrat. Berarti berapa? 0 ya? Oh, iya. Belum selesai ceritanya, masih panjang. Udah nyari Fx1 apa lagi? Ya, lagi ini ya. Set iterasinya I-nya 1. Oke, kita gerak I-nya 1. Cari bilangan acak ya. Bilangan acaknya pada interval min 1 sampai 1. Berapa bilangan acak yang dia bangkitkan? Enggak diceritain berapa ya. Oke, bangkit dulu bilangan acaknya. Ini panjang langkahnya 1 dulu. Ini panjang langkahnya 1. Bangkitkan bilangan acak dulu. Anggap aja bilangan acaknya oke. Nilai R-nya kecil sama dengan 1. Nih, kita cari nilai U. Jadi, nilai acak yang saya ambil akan berbeda dengan nilai acak yang kamu ambil. Kalau sama, itu contekan namanya. Yang bingung tentang pengambilan bilangan acak, cari di YouTube. Ada kok, cara mengambil bilangan acak. Ada semua sekarang tuh, mau nyari apapun. Pakai Excel aja, gampang. Semua Excel, semua orang punya. Daripada tabel. Nah, diambil bilangan acaknya. Sebanyak N. N-nya berapa tadi kita maunya? 100 ya? Tadi ingat dibilang. Oh, ini. Oke, saya zoomkan yang dulu sebentar. Ya, saya zoomkan. Ini dikasih tahu panjang langkah, oke. Ini number of trial, jumlah trial percobaan yang dibutuhkan. Cobaan ngambil acak ya. Tadi katanya petunjuknya nilai R-nya harus kecil sama dengan 1, nilai normnya. Number of trial yang dibutuhkan, jumlah trial percobaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan direction, petunjuk, juga mereduksi nilai F. Jadi ini baru sekali nih.
Dia cuma sekali ambil, dapat. Ini sampai 2 kali ngambil bilangan acak. Kenapa sampai 2 kali? Karena nilai R-nya tidak lebih kecil sama dengan 1. Dilihat dari tabel ini ada yang sampai 30 kali, ada yang sampai 50 kali ngambilnya. Jadi tidak semulus yang kita bayangkan. Enak kalau sekali ambil langsung dapat. Kalau nggak dapat, nah kita ngambil semua bilangan acak. Yang saya sebut bilangan acak itu seperti ini ya, contohnya ya. Saya dapat, antara min 1 sampai 1 ya. Nanti 1,189, min 0,175, 2,374, 4,115 gitu ya, itu bilangan acak. Nanti saya cari R ini, ini R1, R2, R3, R4, nanti R5 sampai Rn. Terus bagaimana tadi kriterianya, apakah bilangan acak kita bagus atau tidak? Kita mau pakai yang gini. Yang akar tadi ya, norm. Terus nah, kita tambahi R1 dikuadratkan, R2 kuadratkan, ditambahkan semua, baru diakarkan. Kalau nilainya kecil sama dengan 1, oke, kita pakai bilangan acak tersebut. Kalau tidak, bangkitkan lagi. Gitu ya. Kalau pas dapat, oke, R-nya lebih kecil sama dengan 1 di sini, berarti ini bilangan acak yang saya pakai. Kalau saya udah dapat R1 sampai R5 misalnya, apa yang harus saya lakukan? Cari nilai U. Oke, gampang kan U-nya? 1 per gitu. Ini rumusnya. Terus kalau saya udah dapat nilai U, apa yang dilakukan? Cari vektor baru. Ini, X sama dengan X1 tambah lambda U. X1 tadi 00 kan? Lambdanya berapa di soal ini? Lambdanya 1. Bentar ya. Nih. Oke, X1-nya berapa ya X1-nya tadi? 00 ya, ini X1 ya. Lambda, lambdanya udah tahu tuh. 1 ya lambdanya dari sini. Enak kalau 1 tuh. U-nya, nah nggak tahu U-nya berapa. Nanti cari. Karena bilangan acak yang dipakai belum tahu berapa. Sudah dapat ini, apalagi Bu? Cari F. Ini kan yang pertama. Ini kan kamu dapat angkanya berapa? Ini kok komponen 1, komponen 2? Inilah namanya komponen 1. Inilah namanya komponen 2. Cari ya, masukin ke sini. Saya punya tugas buat kamu. Banyak ini. Sengaja dibuat biar kamu. Nanti saya koreksi, pasti saya kembaliin koreksiannya. Silakan mau kerja sama ya oke, namanya tugas kan tidak menutup kemungkinan sama kalian tuh kerja sama atau tidak. Saya hapus dulu. Ini banyak sih lambdanya. Ini banyak nilai lambdanya. Karena dia panjang langkahnya ada yang 1 sampai ke 0, ini. Saya cuma butuh 1 tahap saja. Sampai sini. Kerjakan soal ini sesuai dengan algoritma yang ada di 2 slide sebelumnya. Paham ya? Ini sih bukan harus mendapatkan ini karena kita punya random number, bilangan acak tuh beda-beda. Jadi, soal ini kerjakan. Oke, sudah saya hapus dulu. Dengan algoritma yang ini, ya. Cari bilangan acaknya, tulis bilangan acak apa yang kamu peroleh, buktikan bahwa nanti R-nya itu harus lebih kecil sama dengan 1. Kalau iya, berarti hitung U, terus ikutin langkah ini. Ini cukup jelas kok. Ada yang bingung nggak tentang arti ini? Kalau bingung, saya translate. Tadi saya udah translatekan. Nyari X, nanti X1, U sama dengan X. Nanti dapat F1. Kalau dia kecil, ke langkah 3. Naik lagi ke langkah 3. Kalau besar, dia ke langkah 7. Sebenarnya kerja kita harus selesai sampai X optimum mendekati nilai X1, tapi saya nggak usah lama. Dari tabel ini dia kerjanya pakai hitungan software pasti. Katanya nih, next 100 trials,
100 percobaan selanjutnya tidak akan mereduksi nilai fungsi. Dari tadi dan dari kemarin kita belajar namanya meminimumkan nilai fungsi. Jadi mau cari nilai F yang paling kecil. Ya kan, lihat. Min 0,06. Tereduksi jadi min 1,11. Oke. Astaga, sampai 100 katanya, udah dibuktiinnya, enggak turun-turun. Baru nilai lambdanya diturunin. Kok lambdanya turunin? Iya, kalau tidak ada minimum, lambdanya turunin. Turunannya gimana? Setengahnya. 1/2-nya ya setengah. Hitung dapat, oh lumayan. Ini min 1,11, jadi min 1,12. Hitung lagi dapat min 1,2. Next 100 trials, 100 percobaan selanjutnya tidak juga mereduksi nilai fungsinya. Nilai lambdanya diturunin. Setengahnya dari 0,5 ya 0,25. Terus. Ngomong lagi dia. Tidak bisa setengahnya lagi. Tidak lagi setengahnya lagi. Terus. Sampai kapan terminated? Sampai step length-nya ini smaller than epsilon. Nah, ini step length. Ini kan step length lambdanya. Epsilonnya tadi berapa? Epsilonnya tadi 0,05. Ini baru 0,03. Stop ya makanya ya. Karena 0,03 lebih kecil daripada 0,05. Oke? Saya cukup 2 langkah saja. Ada pertanyaankah? 2 langkah ini saja. Saya tidak menghendaki jawaban ini yang sama, tapi step by step pengerjaannya. Kerjasama oke, tapi saya tidak menginginkan sangat kecil kemungkinan bilangan acak akan sama. Kalau bilangan acaknya beda-beda, artinya nilai ininya pasti beda. Oke, paham? Paham nggak tugas yang saya berikan? Ada pertanyaan nggak? Bu. Ada pertanyaankah? Yang diam ini paham atau bingung? Kumpulnya minggu depan. Saya akan buat jadi NTR itu gabungan ya. Gabungan dari nilai-nilai tugas. Yang bilangan acaknya sama, sorry saya delete ya. Saya itu artinya kamu cuma nyalin punya teman. Yang bingung cara mencari nilai acak, buka YouTube. Ketik cara mencari bilangan acak. Bilangan acak di Excel. Perlu saya share nggak? Ada, biar kamu tahu. Bentar ya, saya bantu share sebentar lagi. Kamu ketik kata kuncinya cara mencari bilangan acak di Excel. Oke, saya share screen ya. Sudah tampakkah? Sudah, Bu. Nah, oke. Terserahlah, itu kan saya buat ya, cara mencari bilangan acak di Excel. Ambil, itu banyak sekali tuh. Daripada baca, kalau saya lebih suka visual. Dari nonton kayak gini. Dikit kan 4 menit. Kamu nonton video-video, film-film. Nah, itu random lah. Ketiknya, ada nggak? Random between. Ada. Sama dengan RAND, random between dari 1 sampai 1.000.000. Kamu butuhnya cuma dari min 1 sampai 1. Jadi, buat sama dengan random, RAND, between, tidak ada spasi. Oke, kurung min 1,1. Jadi keluar nanti bilangan acaknya. Ya, tonton dari sini cara mencari bilangan acaknya. Banyak sebenarnya yang tadi juga banyak. Yang mana kamu suka lah, yang mana lebih paham. Nah, sudah dibuat random between. Nah, gampang full, tidak pakai ribet. Oke, ada pertanyaan kah?
Bentar ya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu saya ulang kah? Nanti kamu nanya di WA Kia tuh bingung ya. Mau ngetik jawabannya tuh panjang sekali. Oke, itu ya tugasnya ya. 2 langkah saja. 2 kali iterasi. Jadi stepnya naik. Maksud saya 2 kali iterasi. Nggak sampai 100 trial, nggak. Sudah keluar ke PPT kembali kah ini? Iya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Oke. Nah, nih maksud saya biar terlihat nilai F-nya ya. Jadi F yang pertama dengan F yang kedua. Lebih terlihat bahwa dia reduce. Berkurang nilai F-nya ya. Dari min 0,006 sampai min 1,11. Seandainya kamu ngambil bilangan acak, ternyata nanti nilai R-nya lebih besar dari 1. Kamu tulis aja di kertas jawaban kalian. Acak yang saya ambil R-nya lebih besar dari 1. Udah ulang lagi, boleh. Kalau Bu, repot banget mau ditulis Bu, kalau R punya 1, langsung cari yang R kecil sama dengan 1, oke, silahkan. Itu. Ya, itu tugasnya. Submission tetap seperti biasa sebelum kuliah. Nanti saya buat tempat submission di pertemuan kedua artinya. Selanjutnya sedikit lagi, ini ada metode random walk juga, tapi pakai direction exploitation. Sama nih, langkahnya sama. Saya nggak akan jelaskan ini sama persis. Cuma dibuat lambda bintangnya ya, dia pakai. Jadi ini keuntungan dari metode random pencarian random untuk apa? Metode ini dapat bekerja walaupun fungsi tujuannya discontinue dan tidak dapat diturunkan dalam beberapa titik. Terus metode random dapat digunakan untuk mencari global minimum ketika fungsi tujuannya mempunyai beberapa nilai yang relatif minima. Metode ini dapat diaplikasikan ketika metode lain gagal. Terus walaupun metode acak ini sebenarnya tidak efisien karena membangkitkan bilangan acak, tapi bisa dapat digunakan kepada early stage, tahap awal dari optimasi, untuk menentukan daerah yang mana global minimum. Kalau kita sudah dapat daerah global minimumnya, nah, beberapa teknik yang lebih efisien bisa kita pakai. Jadi bisa kombinasi dengan random walk atau random jumping. Ya, saya cukup sampai